Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nur Anissa Azhar dengan NIM 21040450203 dari program studi bimbingan dan konseling. Judul dongeng Si Kancil dan Para Buaya. Pada suatu hari, di sebuah hutan belantara yang luas, tinggallah beraneka ragam satwa. Salah satunya seekor kancil. Kancil yang satu ini sangat dikenal memiliki kecerdikan yang luar biasa. Tak hanya cerdik, kancil pun dikenal sebagai satwa yang paling ramah akan sesama. Seperti pada suatu hari, ia melihat seekor induk bebek yang tengah berenang bersama anak-anaknya. Kancil pun yang sedang berjalan menelusuri hutan menyapa bebek tersebut. "Hai bebek, asik sekali kamu berenang." Begitupun kepada satwa-satwa lain yang sepanjang jalan tak henti menyapa dan ia sapa. Itulah si kancil dengan keramahan yang selalu disegani banyak satwa di hutan itu. Tak hanya ramah, kancil yang terkenal akan kecerdikannya ini juga sering membantu satwa-satwa hutan dalam memecahkan masalah. Wah, masalah apa nih? Banyak satwa yang datang ke kancil jika mereka memiliki masalah. Kancil pun dengan senang hati membantu memecahkan masalah kawan-kawannya. Seperti suatu ketika, saat tengah berjalan menelusuri hutan, ia menemukan 3 ekor anak ayam yang terperangkap di dalam lubang yang cukup dalam bagi mereka. Kancil pun segera menghampiri anak ayam itu dan turun ke lubang tersebut untuk membantu mereka yang terperangkap. Setelah masuk ke dalam lubang, kancil membungkukkan badannya dan meminta anak ayam itu untuk menaiki tubuhnya. "Ayo, kalian bisa naik ke tubuhku. Jadi kalian bisa keluar dari ini dan bertemu induk kalian," ucap si kancil. Setelah semua anak ayam berhasil naik ke tubuhnya, kancil pun melompat keluar lubang dan berjalan menemui induk ayam yang tengah kebingungan mencari anak-anaknya. Ia pun melepaskan ketiga anak ayam tadi kepada induknya. Sang induk pun sangat senang dan berterima kasih kepada si kancil yang sudah membantu anak mereka. Tak hanya induk ayam, ketiga ayam tadi juga bersorak kompak mengucapkan terima kasih kepada kancil. "Terima kasih Tuan Kancil," ucap ketiga anak ayam itu dengan girang. Pada keesokan hari, di saat si kancil berjalan, kancil pun mulai sangat lapar. Ia menepi untuk memakan rumput yang ada di sekitarnya. Setelah makan rumput, kancil pun berkata, "Rumput saja ternyata tidak membuatku kenyang." Kancil kemudian terus berjalan di tepi sungai dengan teriknya matahari hingga dirinya tiba di sebuah sungai yang ada di dalam hutan. Ia mendekati tepi sungai untuk sekedar menghilangkan dahaga setelah berjalan-jalan dan makan tadi. Setelah puas minum, kancil yang tengah memandangi sungai langsung berbinar ketika melihat sesuatu yang menarik ada di sekitar sungai. Nah, hal yang membuatnya tertarik adalah pohon buah-buahan yang dapat menghilangkan rasa laparnya tadi. Namun, derasnya air tidak memungkinkan kancil untuk menyeberangi sungai tersebut. Nah, ia pun mencari cara agar bisa menyeberangi tanpa bahaya. Sampai suatu ide ia dapatkan, yaitu dengan mengetahui buaya-buaya yang ada di sungai itu. Seekor buaya keluar ke tepi sungai menghampiri si kancil yang terlihat sangat senang. "Hei kancil, ada apa kamu ke sungai? Apa kamu mau menjadi santapan kami?" tanya buaya itu kepada si kancil. Kemudian
Kancil pun menjawab pertanyaan buaya dengan senang hati. Aku mempunyai berita baik untuk kalian semua. Aku membawa daging segar dari raja dan diperintahkan untuk menghitung jumlah buaya yang ada di sungai. Kalian cukup berjajar di sungai dan nanti aku akan hitung. Merasa senang mendengar kabar Kancil membawa daging segar untuk ia dan teman-teman buaya lainnya. Buaya tadi kemudian menyanggupi permintaan Kancil dan memanggil seluruh buaya yang berada di sungai untuk berjejer hingga berbentuk jembatan. "Sudah siap," kata semua buaya dengan bersemangat. Kancil pun dengan girang melompati buaya dan pura-pura menghitung buaya-buaya yang sudah berjejer membentuk jembatan itu. Setelah sampai ujung, Kancil pun melompat ke tepi sungai. Lalu ia berkata, "Terima kasih para buaya. Berkat kalian, aku jadi bisa menyeberangi sungai ini." Lalu setelah berkata seperti itu kepada buaya, Kancil langsung berlari kencang meninggalkan buaya yang sangat marah karena perbuatannya. Kancil pun dengan bebas memakan buah-buahan yang ada di seberang sungai untuk menghilangkan rasa laparnya.